Terima kasih Dato' Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya di samping Bung Saur berbicara lugas, saya berharap sih sebetulnya ada di pihak kita ini. Tapi saya apresiasi sekali beliau mengatakan secara pandangan hukum. Saya harus ini juga Wan, Iya. saya harus reminder juga. Nah inilah menurut saya cara paradigma Swan ini harus di pihak kita atau di pihak di sana. Nah itu menurut saya cacat paradigma. Saya sudah Setuju. Saya harus ulangi lagi ini karena ini menurut saya serius. Saya menganalisisnya dari aspek saya sebagai praktisi hukum dan anti korupsi. Jadi saya menganalisanya di sana dan saya berharap juga itu yang saya bilang mengapa saya kasih narasi. Itu aja Wan. Terima kasih Bang Saur. Ya kalau kita melihat Noel sebagai ketua umum kami ya yang terjebak dalam kasus ini memang ya suatu yang sangat tamparan keras ya buat kita gitu. Karena biar bagaimanapun sosok seorang Noel ini adalah merupakan satu panutan juga dengan sepak terjangnya beliau. Bagaimana membela buruh, rakyat kecil yang termarginalkan dan juga sebagai objek dari majikan-majikan atau perusahaan-perusahaan yang nakal itu. Dan kita sangat apresiasi sekali untuk hasil kerja beliau itu. Memang dalam gambaran kami tidak ada seperti halnya yang terjadi yang kemudian beliau itu ditangkap. Karena kalau kita melihat apa yang dia katakan selama ini kan sangat luar biasa sekali bagaimana cara memerangi korupsi dan juga kita bagaimana bahwa kita mempunyai tugas dan kita mempunyai komitmen bersama untuk membantu pemerintah dan memerangi korupsi dan menjaga ya artinya semua program-program pemerintah untuk kita terlibat dalam program pemerintah tersebut. Tapi ternyata ya rupanya lingkaran setan ini sangat luar biasa. Setannya juga bukan setan sembarangan. Ini udah gendero tingkat tinggi ini. Akhirnya apa? Karena sebetulnya yang kita harapkan beliau itu sebagai pemegang jabatan mempunyai wewenang untuk memutus lingkaran setan itu. Tidak masuk di dalam lingkaran setan itu. Apalagi yang saya dengar katanya koordinatornya disebut Sultan. Itu sangat menyakiti hati kita semua sebetulnya. Artinya ya beliau juga tahu sebetulnya apa yang terjadi di dalam. Dan kemudian hanya waktu 2 bulan ditemukan oleh PPATK dan KPK itu ada 3 miliar aliran dana. Lebih menyakitkan lagi buat kita. Karena apa? Kita berjuang caislah ya kita zaman ini. Ini kita benar-benar berjuang loh Mas. Katakanlah sejak 2019 itu zaman berdiri itu kita luar biasa. Apakah seorang Andi Aswan ini mendapatkan komisaris? Sejak 2012 sampai sekarang tidak pernah jadi komisaris. Karena komitmen saya adalah bagaimana ya menjaga integritas kita sebagai relawan untuk membantu pemerintah yang kita dukung. Dan kita tidak boleh juga mengeneralisir semua komisaris itu adalah relawan. Mas Islah, banyak juga itu adalah mereka profesional-profesional yang punya kompetensi untuk itu. Tidak semua. Nah buktinya beliau juga adalah seorang Saya tidak menyebut lawyer. Semua komisaris itu relawan. Nah, karena saya catat di sini nih. Tapi relawan banyak yang menjadi komisaris. Nah di sini saya catat Mas Islah, di sini komisaris relawan semua. Tadi saya mengutip dari pembicaraan tadi. Oh enggak. Oh kalau gitu itu pasti salah. Sudah diralat ya? Iya. Oke, saya ralat itu. Oke. Terima kasih Mas Islah. Ya. Jadi artinya mereka semua itu mempunyai kompetensi untuk itu. Ya memang kalau kita lihat dengan situasi sekarang ya kita tidak menutup mata. Banyak juga memang teman-teman kita yang tidak mempunyai kompetensi dia menjadi komisaris. Ya itu memang suatu yang perlu dievaluasi sebetulnya. Karena jangan sampai tugas-tugas mereka itu memberatkan malah dari perusahaan-perusahaan yang dia jadi komisaris tersebut. Karena dengan situasi sekarang kan tidak mudah, apalagi dengan tight money policy yang ada sekarang. Itu yang penting buat kita. Jadi yang agak ini lagi miris buat saya itu adalah angka kecelakaan kerja. Kalau kita bicara K3, 2024 ini 492 ribu angka kecelakaan kerja. 2023 itu 390-an.
350.000. Ini naik terus setiap tahun gitu loh. Ini ada apa gitu loh. Ya. Dan ini kalau kita lihat, kita berbicara dengan K3 ini, sertifikasi manajemen K3 ini, ya, ini kan dibilang 2019. Saya yakin tidak 2019. Kalau kita ambil dari Pak Herman Suparno sampai sekarang, tidak mungkin itu akan ada. Itu pasti sudah ibaratnya kalau kanker tuh stadiumnya sudah stadium 10 mungkin kalau kita bicara. Artinya sudah terus menerus bergenerasi untuk itu. Dan itu kan difungsikan ada juga apa? Saya juga mempertanyakan mitigasinya. Ya kan, mitigasi dari Irjen yang punya kompetensi untuk itu. Ya kembali kalau kita posisi dari Wamenaker itu, ya itulah kembali lagi kita bilang. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Prabowo kan. Dan masa citanya juga pemberantasan korupsi itu. Dan beliau kan selalu mengatakan di setiap rapat kabinet, setiap bertemu dengan para pejabat publik, dia mengatakan kalau ya di partai saya ataupun di kabinet saya, mau badan-badan, kalau ada yang melakukan korupsi saya akan libas untuk itu. Dan ini kan dibuktikan dalam 4 jam mantan Wamenaker, Noel itu sekarang. Nah itu kita apresiasi untuk itu dan kita apresiasi untuk KPK itu. Jadi itu ada pembelajaran baik buat untuk para menteri maupun para pejabat pembantu presiden untuk itu. Ya, saya tidak akan menyinggung untuk masalah Sylvester, tapi yang jelas saya membuka itu ada putusan hakim itu. Kalau saya izinkan saya bisa baca ya. Yang saya ini kan harus buka kacamata ini. Ya. Pasal 311 ayat 1 juga bukan merupakan pasal yang disebut secara khusus dalam pasal 21 ayat 4A dan B KUHP, maka syarat objektif untuk melakukan penahanan tidak terpenuhi. Oleh karenanya majelis tidak akan mencantumkan ketentuan pasal 197K huruf kecil KUHP, yaitu dengan tidak memerintahkan terdakwa segera ditahan. Nah ini ada dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Sylvester itu. Iya, tapi itu kan ketika awal-awal Ya. tingkat pertama belum inkrah. Ya. Memang dia tidak taat. Ya. Tapi bukan berarti setelah vonis. Dia bukan ditahan setelah vonis. Dimasukkan ke penjara. Jadi beda. Ya, jadi kan saya bukan orang hukum, Bang Karni, saya pengen lihat mencari seperti apa sih strukturnya seperti apa begitu. Jadi bukan tidak bisa ditahan sampai kiamat. Jadi saya mencari itu aja lah. Ya kan saya bukan hukum untuk bicara itu. Jadi saya melihat dari itu aja. Paham. Ya, begitu Bang Karni. Jadi ya untuk masalah Bung Sylvester itu ya kalau memang ingkar kan sudah. Ya memang harus dilaksanakan seperti itu. Dan memang saya tidak akan mencampuri lebih jauh untuk itu. Dan tidak pernah ada orang yang udah inkrah. Ya. Tidak dilaksanakan. Ya. Jadi apapun itu nanti ya kita memang menyerahkan kepada Bung Sylvester itu ya. Apakah akan memajukan lagi PK dan sebagainya itu adalah beliau dan kuasa hukum untuk itu. Yang lebih jelas nantinya. Yang jelas beliau itu kan bukan seorang koruptor ya. Masalahnya adalah masalah bersifat politis ya. Jadi itu mesti ada dibedakan antara Bung Noel dengan Sylvester itu. Ya. Sebentar ya. Yang Anda maksud masalah Sylvester dalam kaitan Pak JK politik itu yang mana ya? Ya kalau kita lihat ini kan kalau kita bilang koruptor itu kan artinya dalam instansi. Pertegas. Sisi mana yang menurut saudara? Kalau kita bilang politis? Sylvester itu dalam sisi politiknya. Konteksnya yang 2017 itu antara pertarungan Anies dan Ahok. Kan di situ. Disitulah kita lihatnya dari sisi saya untuk melihat itu. Di situ, bukan korupsi yang di situ. Ini perbedaannya saya lihatkan itu. Ya Puang Hamid ya pasti tahu untuk itulah. Ya nggak tahu nggak apa-apa gitu. Ya kan? Karena kenyataan yang terjadi seperti itu gitu. Saya menggambarkan seperti itu. Jadi kita open aja kita lihat seperti itu. Ya, jadi ya kita juga tidak bisa menjudge seseorang seperti apa ya tinggal bagaimana saja untuk itu masalah Sylvester itu yang saya gambarkan itu
beliaulah yang menghadapi itu nanti. Tapi untuk case untuk Noel ini adalah memang ini adalah sesuatu yang ibarat kita tidak menduga seperti itu, ya. Dan apalagi beliau mengatakan ya koruptor harus dihukum mati. Tadi Bung Saur udah mengatakan itu kan, ya harus dihukum mati. Tapi kalau kita lihat kan pasal 12E kecil ya artinya sampai 20 tahun. Seumur hidup, seumur hidup. Seumur hidup. Ya tapi belum pernah ada ini sampai seumur hidup begitu. Ada Ketua Mahkamah Konstitusi kita, Akil Mokhtar. sudah Akil Mokhtar dihukum seumur hidup. Oke. Ya kita serahkanlah kepada itu bagaimana nanti bertarungnya di pengadilan ya, saling membuktikan ya. Apakah itu seumur hidup ataukah hanya 4 tahun yang paling rendahnya itu akan ditentukan pengadilan. Jadi intinya Datuk Karni bahwasanya itu tidak ada kaitan dengan pemerintah ya. Itu tidak ada kaitan dengan pemerintah yang terdahulu, itu adalah murni adalah sikap dari personal dari ex wakil menteri tenaga kerja itu Bung Karni. Begitu Baik. Datuk Karni, terima kasih. Baik.